Banyak yang bertanya ke IBB, berapa sih harga motor MotoGP? Atas requestan ini, IBB akan bahas buat sampai semuanya sebagai gambaran berapa harga motor MotoGP. Jangan kemana-mana, kita bahas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan YouTube Iwan Banaranca. Semua tahu bahwa MotoGP adalah balapan paling gila. MotoGP adalah balapan roda 2 paling mahal sedunia karena di sini semuanya adalah prototipe. Prototipe itu adalah motor yang tidak dibuat untuk konsumsi massal. Artinya apa? Ya di sini semua berlomba-lomba menjadi nomor satu. Materialnya nomor satu, komponen nomor satu, elektroniknya nomor satu, bahkan semua komponen yang dijejalkan di sana semuanya harus number one. Dipastikan butuh biaya sangat besar. Tapi sejauh ini kan kita hanya mengira-ngira piro sih harganya MotoGP bike ini, berapa harganya, dan kira-kira seperti apa sih satu paket motor itu berapa. MotoGP bike memang dibangun khusus dan tidak bisa dipungkiri bahwa tiap part memiliki harga yang fantastis. Ini dipastikan setiap motor yang lahir adalah murni hand build atau buatan tangan. Setiap mesin dibuat secara individual. Kalau kita membicarakan mesin itu dihomologasi, disegel, dikunci selama musim MotoGP berjalan. Tim tidak diizinkan memodifikasi sedikit pun. Disitulah letak banyaknya biaya, karena mesin harus dirancang untuk memberikan kinerja puncak serta dapat diandalkan selama full musim. Jadi tidak boleh ada kerusakan, harus durable, kencang, dan awet. Itu yang menjadi fokus pembuatan dari mesin MotoGP dan tidak boleh diotak-atik. Bayangin aja, Cak. Artinya pembuatan komponen pabrikan memang benar-benar harus detail. Komponen pabrikan dibuat harus memilih material high quality, the best quality. Itu yang membuat motor ini juga mahal. Hal ini mempengaruhi dari biaya pengeluaran masing-masing tim. Sebagai informasi, meskipun tiap pabrikan menggunakan suku cadang asli, suku cadang dari perusahaan pihak ketiga seperti Öhlins, contohnya. Namun, ada beberapa part pada motor MotoGP diproduksi khusus dan disetel dengan baik, serta disesuaikan untuk tiap rider. Jadi balapan biasanya dapat menghabiskan sekitar 3.000 US dollar hingga 15.000 US. Ini hanya untuk meningkatkan kinerja fork, suspensi ya. Terus, sebagai informasi pula, ternyata soundingnya biaya garbu depan atau suspensi depan untuk Yamaha M1 diperkirakan sekitar 100.000 US dollar. Jadi nilai dari suspensi digunakan oleh Yamaha M1 sekitar 100.000 US dollar, atau jika kita rupiahkan 1,4 miliar. Itu hanya suspensinya, Cak. Jadi suspensinya depannya itu satu set itu 1,4 miliar. Ini dari sumber yang terpercaya di luar negeri ya. Edan nggak tuh? Hanya satu suspensi demikian. Kemudian untuk dapur pacu MotoGP bike, nilainya gila, bener-bener fantastis, Cak. Sama tahu nggak berapa nilainya? Jadi menurut mereka, informasi yang dikumpulkan oleh mereka, satu MotoGP machine dinilai sekitar 220.000 US dollar. Ini berarti sekitar 3,1 miliar untuk engine-nya aja. Per engine 3,1 miliar. Ini milik Honda. Ya, ini jadi US Today itu menginformasikan bahwa dari kalkulasi mereka, dari sounding atau isu yang mereka dapatkan, satu engine dari motor RC213V itu sekitar 3,1 miliar. Gelondongannya ya. Itu per engine. MotoGP, seperti sampean tahu, setidaknya harus menyiapkan 5 atau 7 engine ya, istilahnya 7 engine, itu kan mereka tetap harus ada stok. Kalau enggak, seandainya mungkin ada problem dan sebagainya, mereka nggak akan ada stok kalau nggak dikasih spare engine. Dan itulah kenapa pabrikan harus setidaknya menyiapkan 9 engine per musim. Itu kalau kita kalkulasi, berarti mereka harus merogoh kocek hingga 27,9 miliar. Itu untuk engine aja, Cak. Jadi hanya untuk engine, mereka harus mengeluarkan uang 27,9 miliar. Engine only. Itu belum termasuk harga seamless shift gearbox yang sudah pernah IB share ke sampean semuanya. Itu, Cak, yang teknologi buat transmisi itu ya, yang sudah pernah di-share sama Honda juga, itu harganya tembus di angka 900 juta hingga 1 miliar. Itu kisarannya. Hanya transmisi satu motor. Itu kan pasti juga ada stoknya lagi. Tidak sampai di situ, Cak. Part istimewa lain yang tidak kalah fantastis adalah swing arm. Dari informasi yang bergentayangan, bosonya bergentayangan di MotoGP. Swing arm karbon ya, lengan ayun karbon. Saat ini memang belum dipakai full ya, jadi artinya saat ini masih
masih menggunakan yang model aluminium, tapi banyak mereka sedang mengembangkan ke sana. Katanya untuk satu lengan ayun itu harganya mencapai 4 miliar. Bayangin aja, Cak, itu estimasinya. Nah, untuk menjaga motor agar tetap ringan namun kuat, banyak bahan eksotis dan mahal seperti titanium, magnesium, serat karbon, dan digunakan dari mesin ke sasis hingga fairing. Sebagai informasi, Cak, serat karbon MotoGP itu beda kualitas, karena karbon tuh banyak macam, jangan salah loh, ada kelas-kelasnya juga. Ya, jadi serat karbon MotoGP ini berharga sekitar 10 US per pound. Fairing produksi biasa menggunakan ABS plastik. Sedangkan motor MotoGP itu menggunakan karbon. Ini sama informasi. Kalau kita ngomongin MotoGP, itu menggunakan serat karbon fairingnya. Jadi bukan ABS plastik loh. Jadi yang ABS plastik itu yang motor biasa, yang mass production kayak CBR 1000 RSP atau R1, ya kan, R1M. R1M juga ada serat karbonnya juga, tapi yang R1 yang biasa lah, yang motor-motor superbike aja menggunakan ABS plastik. Tapi untuk MotoGP menggunakan serat karbon. Pada mesin MotoGP, katup yang digunakan modelnya pneumatik, bukan pegas biasa seperti produksi motor massal. Jadi motor MotoGP yang beroperasi memiliki transmisi yang sangat mulus dan memungkinkan pemindahan gigi tanpa kopling. Kemudian motor juga memiliki 30 hingga 40 sensor untuk mengumpulkan data. Itu yang minimal ya, karena dari informasi yang IB kumpulkan, itu kalau nggak salah kemarin ada juga informasi bahwa MotoGP itu bahkan lebih dari ini. Bisa di atas 50 sensor. Sensor-sensor tersebut gunanya untuk mengumpulkan data seperti travel suspensi, suhu, rem, dan sebagainya. Bandingkan motor biasa, Cak, yang hanya memiliki 4 hingga 7 sensor. Lalu ketika motor masuk box setelah race atau sesi pre-practice, informasi tersebut semuanya diunduh dan dianalisis. Semua itu nilainya super fantastis, Cak. Jadi hanya itu aja sudah kos lagi. Semua bahkan belum termasuk biaya evaluasi dan pengembangan motor. Jika dikalkulasi secara kasar, MotoGP bike untuk satu unitnya diperkirakan sekali lagi ini diperkirakan ya dengan kalkulasi kasar. Satu unitnya berkisar antara 30 hingga 35 miliar satu motor MotoGP. Ya, setelah semuanya elektronik, speedometer, sensor, kemudian juga bannya juga demikian, belum sasis, engine. Jadi sekitar segitu. Itu informasinya yang berkembang. Pabrikan pasti pabrikan yang memang banyak sponsor juga dan juga banyak dana. Kalau enggak, saya bayangin aja. Dan itulah kenapa saat ini Suzuki dan Aprilia juga masih tarik ulur karena cost-nya untuk membuat tim satelit. Jadi MotoGP kan sampean tahu bahwa saat ini hanya Aprilia dan Suzuki tidak memiliki tim satelit dan mereka berniat memilikinya, namun karena alasan biaya mereka masih tarik ulur. Bagaimana enggak, Cak? Satu motor 30 hingga 35 miliar. Jadi dua motor 60 miliar. Itu belum termasuk gaji kru, pembalapnya, cost untuk dan sebagainya. Itu nggak bisa dibayangkan. Selain dari dana pabrikan, pasti ada sponsor. Pertanyaannya, bagaimana? Berapa sih sponsorship yang digelontorkan oleh mereka yang ingin menjadi sponsor dari MotoGP seperti Red Bull, kemudian seperti Monster Energy, Repsol, itu berapa sih? Petronas. Nah, ini gambarannya ya, IB juga kumpulkan di beberapa informasi di luar negeri juga sama nih. Ini kita mendapatkan informasi dari RTR Sport Marketing. Jadi mereka memberikan gambaran kalkulasi versi mereka, walaupun tidak sepenuhnya real, namun bisa jadi hampir mendekati kebenaran. Jadi RTR Sponsor Marketing ini sendiri ada salah satu agensi bergerak dalam bidang sponsor di sektor olahraga. Mereka mencoba membeberkan jumlah dana yang dihabiskan masing-masing perusahaan untuk menjadi sponsor di ajang MotoGP. Ada banyak parameter, Cak, yang biasa mereka tentukan dalam memahami bagaimana dan di mana perusahaan itu menginvestasikan uangnya, seperti pembelian kelas di Moto3 atau MotoGP, penempatan logo atau merek, ukuran logo atau merek, prestige tim, hingga opsi ekstra lainnya yang melibatkan rider dan juga tim. Faktor tersebut tentu akan mempengaruhi biaya yang akan dikeluarkan oleh tiap perusahaan atau sponsor. Nah, gambaran pertama untuk kelas Moto3, Cak. Setiap perusahaan yang masuk sebagai sponsor rata-rata di kelas Moto3 ini menghabiskan sekitar 200.000 euro atau setara dengan 310,6 jutaan rupiah untuk tim papan tengah. Sedangkan untuk tim papan atas, Moto3, ini Moto3 ya, segini kita masih Moto3 ini, biasanya mereka mematok di angka 1,2 juta euro atau setara dengan 18,6 miliar rupiah. Itu sponsor. Sedangkan di kelas Moto2, untuk berduet dengan tim papan atas, setidaknya perlu mengeluarkan dana sebesar 3 juta euro atau setara dengan 46,5 miliar. Ini harga agak lama loh ya, ini harga mungkin bisa harga yang setahun yang lalu. Ini bisa aja tahun ini berbeda. Tapi gambarnya demikian. Meski angka tersebut terbilang cukup mahal, namun jumlah itu tidak sebanding dengan biaya yang dikeluarkan untuk menggandeng tim di kelas MotoGP, Cak. Ini hanya Moto3 dan Moto2. Pertanyaan nih, Cak IWB, piro untuk MotoGP? Nah, menarik kan? Ya, kita lanjut, Cak. Aman, pelan-pelan, Cak. Biar sampai juga penasarannya hilang. Nah,
Untuk tim MotoGP, setidaknya sponsor harus mengeluarkan dana hingga 12 juta euro minimal. Kalau kita rupiahkan, ini setara dengan 186,3 miliar. Gila, gue duit opo-opo itu, Cak. Jadi, walaupun tim mengeluarkan banyak biaya, juga sebenarnya sponsornya juga gede, Cak. Untuk menggandeng, contohnya Honda itu pasti lebih daripada 186 miliar. Ini kan minimal katanya. Itu dalam satu musimnya, Cak. Dari angka fantastis tersebut bisa disimpulkan bahwa memang MotoGP itu gila. Jadi sampean kalau membongkar biayanya tuh, waduh, bisa nangis-nangis ya, bikin pingsan sampean. Pertanyaan lagi, Cak IWB, terus kalau yang untuk siaran TV itu kira-kira berapa ya sponsorship untuk ini punya broadcast, otoritas broadcast atau kayak Trans7 lah contohnya, ya kan? Jadi salah satu TV yang setia dengan Yamaha yang selalu nge-share mengenai ya istilahnya broadcast live MotoGP. Kira-kira itu berapa sih untuk kayak gitu kerjasama eksklusif? Selama ini memang tidak ada angka yang pasti, Cak, yang jelas. Namun, sekali lagi, ini beberapa referensi yang dikumpulkan di luar negeri yang bisa sebagai acuan bagaimana tarif yang diberlakukan oleh Dorna supaya MotoGP bisa tayang di stasiun TV tersebut. Secara broadcast live, itu tidak kurang. Angka yang harus dibayarkan oleh stasiun TV tersebut tidak kurang mencapai 60 miliar minimal. Itu di tahun 2017. Ingat, Cak. 60M itu di tahun 2017 untuk satu musim. Sekarang sampean bayangin aja, 60M ini di tahun 2016-2017 lah. Sekarang berapa? Pastinya lebih dari angka itu. Ini berarti stasiun TV tersebut dengan sponsor yang menggandeng itu harus mengeluarkan uang dalam satu bulan setidaknya 5 miliar untuk membayar ke Dorna untuk MotoGP. Sampai bisa bayangkan sekarang, itu tahun 2016-2017. Sekarang ibu nggak tahu berapa. MotoGP adalah MotoGP. Tadi mengenai motor, harga dan sebagainya itu hanya kalkulasi kasar, di mana diprediksi lebih daripada itu, sangat terbuka. Apalagi hanya motornya, Cak, itu belum komponen lain seperti tim, gaji tim, dan yang paling besar adalah gaji pembalap. Gaji pembalap aja dalam satu musim berapa? Itu kalau 2 pembalap berapa? Belum krunya, belum lagi pernik-perniknya seperti manajer dan sebagainya, belum lagi logistiknya. Jadi semuanya, Cak, wis mungkin bisa kita katakan bisa tembus triliunan. Saat ini banyak sekali yang berkomentar, kenapa MotoGP, kenapa Kawasaki nggak ikut MotoGP, kenapa Kawasaki ada sebagainya, ada yang bilang ada sebagainya. Memang, Cak, MotoGP, Kawasaki sudah memastikan kenapa mereka nggak ikut MotoGP. Alasan pertama adalah cost atau biaya. Dan ini dipandang Kawasaki tidak efisien bagi mereka. Mereka akhirnya fokus juga kepada yang WSBK yang dipandang lebih efisien dan juga lebih mengena. Karena menurut mereka pengembangan dari WSBK bisa diterjemahkan kepada mass production bike. Tidak seperti MotoGP, prototype nggak mungkin diterjemahkan kepada motor mass production. Jadi ini yang bikin mereka akhirnya fokus di WSBK dan berhasil. Ya, jadi alasan pertamanya karena memang benar cost. Pertanyaan sampean pasti ke sini. Loh, tapi kok Suzuki bisa, Cak IWB? Cak, Suzuki itu adalah brand yang menaungi dua bidang, two wheels dan four wheels. Jadi roda 2 dan roda 4. Itu jangan disamakan, Cak. Walaupun mungkin sama melihat bahwa market share-nya kecil untuk Suzuki, tapi sama harus ingat ada roda 4-nya dan ini bisa subsidi silang, Cak. Ini bisa subsidi silang. Namanya aja juga di Jepangnya langsung, bener nggak? Makanya IB harus acungkan jempol buat Suzuki yang bisa kita katakan budgetnya kecil walaupun subsidi silang, tapi tetap ada namanya maksimal subsidinya. Dan saat ini Suzuki bisa kita bilang termasuk budget yang sangat kecil karena mereka nggak punya sponsor besar. Dan seperti tahun depan, ya kita tahu bahwa Monster Energy akan gabung dengan mereka, ini akan seru. Jadi sekilas informasi mengenai biaya MotoGP bike, kemudian cost-nya berapa dan sebagainya, ini semuanya estimasi dan Ibu kumpulkan dari beberapa referensi luar negeri yang insya Allah walaupun tidak akurat tapi mendekati. Jadi gambarnya demikian, Cak. Makanya Kang Mas, jangan pernah meremehkan MotoGP, dan ke depan Ibu akan bahas mengenai transmisi MotoGP seperti apa, kemudian tombol-tombol di stang MotoGP apa tuh mapping, ya kan? Kenapa pada saat pembalap kadang-kadang dikasih tahu dari signboardnya mapping 2, itu ada artinya, Cak. Kita akan bahaslah ke depan, dan yang pasti intinya pembalap MotoGP nggak bisa asal geber, nggak bisa asal nge-push, nggak bisa asal namanya apa terus pol-polan, tapi ada namanya cooling down moment yang mereka harus jaga ritmenya, manajemen tire, ya, tire management, jadi manajemen ban dan sebagainya. Wes seru pokoknya. Gitu aja, Cak, dari Iwan Benaran ya. Jadi yang pasti IWB matur nuwun sampean terus setia dengan Iwan Benaran. Yang pasti IWB akan terus update dengan sampean mengunjungi YouTube Iwan Benaran, membuat IWB semangat jos gandos untuk meracik video-video keren buat sampean semuanya. Oke, ngono wae Kang Mas. Matur nuwun sudah menonton video Benaran. Sekali lagi kalau sampean suka video ini, sampean like, share, dan subscribe, dan jangan lupa juga sampean sholat menentukan itu yang paling penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam gandos.